Selamat sore bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang Jemaat GPT Lumajang dan sidang Jemaat GPT Jatiroto. Shalom bagi kita semua, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala rahmat, kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan, perlindungan Tuhan selalu melimpah bagi kehidupan kita. Kami semua tim di sini berharap bahwa Bapak Ibu Saudara tidak bosan-bosannya dan tidak jemu-jemunya untuk mendengarkan ibadah PA kita, karena kita tahu ibadah PA kita ini akan membuat kita semakin mencintai Tuhan, karena Alkitab berkata kepada kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun juga dengan segenap akal budi kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk di dalam pembahasan kita, yaitu tentang kelahiran Yesus, kita akan naikkan sebuah pujian untuk mengawali ibadah kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kita akan sama-sama belajar pujian ini. Semuanya untuk pujian kemuliaan nama Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita naikkan pujian ini kembali dari awal. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini,
semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bersama kita akan berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa di surga, kami meyakini satu hal, bahwa Engkau yang merancangkan kehidupan kami, dan bahwa Engkau juga yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan berkat, karena semua adalah kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bisa ada hari ini, sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena cinta kasih Tuhan, yang selalu mengalir, yang selalu melekat dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan mempelajari kitab suci, bagaimana kelahiran Yesus itu yang akan membuka jalan keluar bagi setiap permasalahan kami. Kelahiran Yesus juga membuka pintu untuk kami bisa bertemu dengan Bapa yang dahulu kami telah menjadi seteru, namun melalui kelahiran Yesus dan juga melalui kematiannya, kami semua boleh bertemu, boleh bersahabat, dan boleh berdamai dengan Allah. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, mampukan kami semua, siapapun yang mendengarkan ibadah PA ini, jemaat sidang jemaat GPT Lumajang, Jatiroto, ataupun siapa yang mendengarkan live streaming ini, Tuhan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulaikan ibadah kami. Puji Tuhan. Amin. Kami sapa Bapak Ibu Saudara sekalian, baik hari ini untuk sore hari ini, shalom bagi kita semua. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala rahmat kasih karunia damai sejahtera, pertolongan, perlindungan, dan anugerah Tuhan selalu melimpah bagi kehidupan kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan ibadah PA kita, yaitu tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Saudara sekalian, tema kita hari ini adalah mengenai kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nanti kita akan belajar, saudara, mungkinkah Allah jadi manusia? Kita kan meyakini bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah, adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika kita melihat Yesus Kristus lahir di Bethlehem, Yehuda, apakah itu berarti Allah menjadi manusia? Ataukah itu berarti manusia menjadi Allah? Mungkinkah Allah menjadi manusia? Ataukah manusia yang menjadi Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian? Itu nanti kita akan bahas. Dan yang kedua, saudara, sejak kapan Yesus sebagai Allah? Kita sudah melihat bahwa Yesus kemungkinan lahir kira-kira tahun 4 sebelum Masehi. Tuhan Yesus lahir. Apakah ketika tahun 4 sebelum Masehi baru Yesus diangkat menjadi Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena kita tahu bahwa Yesus lahir yaitu di Bethlehem, Yehuda, kira-kira tahun 6 sampai 4 sebelum Masehi, Bapak Ibu Saudara. Apakah ketika tahun 6 sampai 4 sebelum Masehi itu baru dikatakan Yesus Kristus sebagai Allah? Ataukah dia dilantik ketika Yesus terangkat ke surga? Dan setelah itu murid-muridnya itu mulai berkhotbah, mulai memberitakan kabar baik. Apakah setelah itu baru Yesus dilantik menjadi Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, karena banyak sekali orang-orang menghujat iman Kristen dengan mengatakan bahwa Yesus diangkat sebagai Allah di dalam konsili Nisea tahun 325 Masehi. Dikatakan demikian. Benarkah demikian bahwa Yesus diangkat sebagai Allah, sebagai Tuhan? Ataukah Yesus Kristus adalah Tuhan sejak dahulunya, Bapak Ibu Saudara? Nah, itu nanti kita akan pelajari bersama-sama di dalam kelahiran Tuhan Yesus ini. Oleh sebab itu kita akan membuka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Matius pasal yang ke-18, ayat yang pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21 saya akan bacakan bagi kita semua. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri.
Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Nah, singkatnya dari cerita ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata sebelum Yusuf dan Maria itu sah sebagai suami istri Bapak Ibu Saudara, ternyata Maria itu sudah mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf melihat hal itu, Yusuf melihat tunangannya yaitu Maria itu sudah mengandung sebelum mereka sah sebagai suami istri, maka dia berencana untuk menceraikan Maria dengan diam-diam. Karena apa saudara sekalian? Bisa saja Maria ini akan dirajam dengan batu. Karena begitulah risiko-risiko bagi orang Yahudi jikalau ketahuan mereka melakukan hubungan di luar nikah, maka akan ada konsekuensi-konsekuensi yang berat Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti hukuman rajam dilempari dengan batu. Nah, ternyata Yusuf ini seorang yang baik dan tulus, sehingga ia ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Sekarang pertanyaannya demikian, bukankah Yusuf dan Maria belum sah sebagai suami istri? Terus mengapa harus diceraikan Bapak Ibu Saudara? Nah, jawabannya adalah kita tidak bisa memahami ayat ini sesuai dengan budaya kita di Indonesia pada saat hari ini saudara. Kita harus memahami ayat ini menurut budaya bangsa Israel. Bahwasanya saudara sekalian, ketika mereka sudah bertunangan, walaupun belum hidup sebagai suami istri, jikalau terjadi sesuatu dia harus menceraikannya. Walaupun mereka belum hidup sebagai suami istri, saudara sekalian. Bagi bangsa Israel tidak ada istilah pacaran, saudara sekalian. Namun mereka menjalin hubungan komitmen dan mereka bertunangan, saudara. Walaupun belum sah sebagai suami istri, dia harus menceraikan jikalau terjadi sesuatu. Sama seperti yang terjadi di dalam konteks cerita ini, bahwasanya Maria sudah mengandung sebelum mereka hidup sah sebagai suami istri. Sehingga itu memang harus diceraikan walaupun belum hidup sebagai suami istri Bapak Ibu Saudara. Begitulah singkatnya cerita di atas. Namun apa yang terjadi saudara? Malaikat Tuhan datang di dalam mimpi kepada Yusuf dengan mengatakan kepada Yusuf, "Jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandung dia itu dari Roh Kudus. Karena dari dialah anak itulah nanti akan menyelamatkan bangsa ini dari dosa-dosa mereka. Engkau akan menamakan dia Yesus, sebab dia yang berasal dari Allah." Begitu juga yang akan digenapi di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, bahwa dia yang akan disebut Immanuel, bahwa Allah beserta dengan kita. Ternyata kelahiran Yesus sudah dinubuatkan jauh ribuan tahun yang lalu saudara, sebelum Yesus lahir. Sehingga ketika Yusuf ini membaca nubuatan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, maka Yusuf ini semakin yakin bahwa anak yang dikandung tunangannya ini yaitu Maria adalah betul-betul juru selamat yang akan membebaskan bangsa Israel dari dosa-dosa mereka. Maka akhirnya Yusuf tidak jadi menceraikan Maria. Nah, Bapak Ibu Saudara semuanya, kita akan melihat bagaimana mungkin Allah itu jadi manusia. Kita sudah mengetahui, kita sudah melihat dan meyakini bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Allah yang perkasa. Bagaimana mungkinkah Tuhan jadi manusia? Nah, banyak orang yang tidak mempercaya akan hal ini saudara sekalian. Sehingga Matthew Arnold berkata saudara, seorang kritik Alkitab, dia berkata, pengarang Inggris juga yang terkenal, dia juga seorang pengkritik Alkitab, dia berkata demikian, "Saya tidak percaya tentang pengajaran kelahiran dari anak darah, karena itu akan mengimplikasikan adanya mujizat. Mujizat tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi." Jadi bagi Matthew N. Arnold ini Bapak Ibu Saudara, dia tidak mempercayai
bahwasanya ada mukjizat. Dia tidak mempercayai ada seorang perempuan, yaitu seorang darah, itu bisa melahirkan tanpa hubungan suami istri. Dia tidak mempercayai, dia menentang hal itu. Karena jikalau itu mungkin terjadi, maka ada mukjizat. Jadi seorang Matthew Arnold ini tidak mempercayai akan kelahiran Yesus Kristus dari anak darah yang bukan dari perkawinan atau hubungan seksual antara suami dan istri. Dia tidak mempercaya hal itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ada yang kedua, saudara, yaitu golongan liberal. Dia tidak mempercayai mukjizat, tidak percaya mukjizat. Mukjizat itu merupakan kesalahan keteraturan hukum alam. Jadi bagi orang liberal itu artinya, saudara, orang yang mengandalkan otaknya, mengandalkan rasionya sebagai junjungan tertinggi. Di atas rasio tidak ada, di atas otak ini tidak ada. Sehingga dia mentuhankan otaknya. Sehingga hal-hal apa yang tidak masuk di dalam logika atau otak manusia, maka itu ditolak. Terlebih khusus mereka menolak mukjizat, bahwasanya tidak mungkin seorang darah itu bisa mengandung tanpa melakukan hubungan suami istri. Makanya kalangan-kalangan liberal jelas-jelas menolak kelahiran Yesus dari anak darah Bunda Maria, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selanjutnya, saudara, bukan hanya itu, ada seorang rasionalistik. Seorang rasionalistik ini juga seorang cendekiawan, seorang liberal bisa juga dikatakan, yang bernama Luff. Dia menuliskan, Bapak Ibu Saudara, di dalam tulisannya, saya pikir tindakan yang tidak masuk akal atau yang tidak dapat dipercaya, dia mengatakan demikian. Saya pikir tindakan yang tidak dapat dipercaya atau tidak masuk akal adalah mengumumkan secara terbuka bahwa kelahiran dari anak darah merupakan tradisi atau sejarah yang benar-benar pernah terjadi. Jadi dia mengatakan nggak mungkin bisa dipercaya. Hal yang tidak masuk akal itu adalah mempercayai adanya sebuah fakta sejarah bahwa benar-benar pernah terjadi kelahiran dari seorang darah. Dia mengatakan demikian. Nggak mungkin, omong kosong itu. Nah, apakah mungkin kita juga pernah berpikir demikian hari ini, saudara? Mungkinkah ada perempuan yang bisa melahirkan anak tanpa adanya hubungan suami istri, Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, hal ini, saudara, hanya terjadi sekali di dalam sejarah umat manusia. Tidak akan pernah mungkin terjadi lagi peristiwa yang demikian, saudara sekalian. Tidak akan pernah terjadi. Sehingga sekarang itu tidak mungkin, saudara sekalian. Itu hanya terjadi sekali di dalam sejarah kehidupan manusia, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Itu merupakan mukjizat. Itu tidak akan pernah terjadi lagi. Kita tidak pernah melihat bahwasanya ada seorang yang masih perawan, yang belum bersuami, tiba-tiba dia mengandung. Memang saya membaca beberapa, katanya ada yang seperti itu. Namun saya tidak mempercaya hal itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk zaman ini, saudara. Karena peristiwa ini adalah peristiwa sekali di dalam sejarah kehidupan manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan melihat yang lain mencoba membandingkan fenomena dan mukjizat kelahiran dengan cerita dongeng atau mitologi Yunani Romawi seperti Alexander Agung dan Kaisar Agustus yang lahir dari hubungan intim antara ibunya dengan seekor ular naga jelmaan. Jadi, saudara, karena Yesus itu berada di dalam budaya orang Yunani dan Romawi, saudara, maka orang-orang mulai membandingkan. Enggak benar ini kelahiran Yesus ini. Karena juga di samping kelahiran Yesus ini, ada juga memang cerita-cerita seputar di bangsa Romawi dan Yunani pada saat hari itu. Ada cerita tentang Alexander Agung dan Kaisar Agustus yang lahir dari hubungan antara ibunya dengan seekor naga, saudara sekalian. Sehingga dia berkata, orang-orang ini berkata, atau orang-orang cerdas ini berkata, enggak mungkin. Karena memang banyak, memang mitos-mitos di zamannya Yesus itu banyak, saudara. Ada yang berkata ada
dari planet Pluto seperti itu, dewa dari planet Pluto, dewa Pluto, dewa Merkurius, dewa Venus, dewa Saturnus itu kawin dengan manusia melahirkan anak-anak dewa. Memang ada banyak mitos-mitos atau metodologi yang beredar di zaman Yesus Kristus, sehingga dengan banyaknya beredar metodologi itu, maka orang menyimpulkan Yesus ini juga enggak benar ini kelahirannya. Dia bisa-bisa aja lahir tanpa adanya hubungan suami istri. Makanya saudara, kelahiran Yesus Kristus ini sangat-sangat banyak dikritik oleh orang-orang cendekiawan di zaman sekarang, saudara sekalian. Namun kita akan membuktikan bahwa kelahiran Yesus Kristus itu merupakan fakta sejarah yang tidak bisa dibantah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti saya akan membuktikannya bagi kita semua. Nah, saudara sekalian, kelahiran Kristus adalah kreasi dari Roh Allah, Roh Kudus yang mempersiapkan tubuh untuk inkarnasi. Pengertian inkarnasi adalah bagaimana Allah itu mengambil daging, menambahkan di dalam dirinya daging, Bapak Ibu Saudara, yaitu di dalam diri Yesus Kristus. Jadi Allah menjadi manusia itu artinya adalah inkarnasi, saudara sekalian. Roh Kudus yang mempersiapkan tubuh untuk inkarnasi dari juru selamat dunia, dan Allah yang telah melakukan hal itu. Di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-35, saudara, demikian dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Kelahirannya adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi saudara sekalian, apakah mungkin Allah jadi manusia? Mungkin. Karena apa saudara? Karena apa yang tidak mungkin bagi Allah, saudara sekalian? Manusia jadi Allah itu yang tidak mungkin. Allah jadi manusia itu mungkin. Mengapa kita membatasi pekerjaan Tuhan? Mengapa kita membatasi kuasa Tuhan? Itu sesuatu yang sangat-sangat mungkin, Bapak Ibu Saudara. Jikalau kita melihat di dalam kitab Perjanjian Lama, Allah itu bisa menjadi api di dalam teofani atau di dalam penampakannya, di dalam perwujudannya, saudara. Allah itu bisa seperti api yang besar sekali, bisa seperti cahaya yang mengkilap sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa juga Allah itu digambarkan seperti malaikat perang, saudara sekalian. Allah itu juga digambarkan sebagai tiang awan dan tiang api, saudara. Jikalau Allah bisa seperti api yang membakar, seperti juga tiang awan dan tiang api, seperti malaikat yang membawa pedang, teofaninya demikian, perwujudan Allah yang kelihatan demikian, mengapa kita tidak mempercayai Yesus Kristus atau Allah itu bisa menjadi manusia, Bapak Ibu? Itu sesuatu yang sangat mudah bagi Allah untuk menjadi manusia, saudara sekalian. Manusia yang jadi Allah itu yang tidak bisa. Namun Allah menjadi manusia itu hal yang sangat mudah bagi Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kelahiran Kristus adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi Maria dikandung oleh Roh Kudus, saudara sekalian. Jadi benih yang ada di dalam Maria itu adalah benih dari Roh Kudus, benih dari Allah. Saya sederhanakan demikian, saudara sekalian. Saya sederhanakan. Allah itu, saudara, dia menambahkan di dalam dirinya daging. Jadi dia menambahkan di dalam dirinya daging. Allah menambahkan di dalam dirinya daging yang terwujud di dalam kelahiran Yesus Kristus. Sehingga dia betul-betul Allah dan dia juga manusia. Ketika Allah itu menambahkan di dalam dirinya daging, sifat kealahannya nggak kurang, saudara, nggak berkurang. Sifat manusianya ada, tubuhnya ada, sarafnya ada, daging. Namun juga kealahannya ada. Karena dia menambahkan di dalam dirinya daging. Di dalam perwujudan kelahiran Yesus Kristus. Itu sesuatu yang sangat logis. Itu sesuatu yang sangat bisa dimengerti, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang-orang yang tidak mempercayai bahwa Allah itu menjadi manusia, barangkali mereka tidak terlalu cerdas, Bapak Ibu Saudara. Mereka merendahkan kuasa Tuhan. Dia yang menciptakan langit dan bumi dan beserta segala isinya ini, merancangkan segala sesuatu. Apa susahnya dia menambahkan di dalam dirinya daging untuk lahir dari kandungan Maria di Bethlehem, Yehuda, saudara. Itu
bukanlah sesuatu yang sulit bagi Allah, saudara sekalian. Jadi kita mempercayai bahwasanya Allah dapat menjadi manusia. Nah saudara, tubuh Kristus bukan hanya dipersiapkan oleh Roh Kudus, tetapi inkarnasi ini juga merepresentasikan atau menjelaskan intervensi itu, maksudnya saudara pekerjaan atau andil Tuhan atau perbuatan Tuhan, itu artinya intervensi Bapak Ibu Saudara sekalian. Merepresentasikan artinya menjelaskan, sehingga Roh Kudus tapi inkarnasi Kristus menjelaskan adanya pekerjaan Allah di dalam sejarah manusia. Nah saudara sekalian, kelahiran Yesus Kristus ini adalah pekerjaan Allah, adalah kreasi Allah, adalah rencana Allah sejak semula, saudara sekalian. Jikalau kita melihat peristiwa penciptaan langit dan bumi beserta dengan segala isinya diselesaikan selama 6 hari dan beristirahat di hari yang ke-7. Tuhan juga melakukan peristiwa pada air bah, bagaimana memang manusia di bumi hanguskan. Namun ada yang selamat, yaitu Nuh beserta dengan keluarganya. Ada juga pemanggilan Abraham, Elia dan Nabi Baal, Yohanes Pembaptis sang pembuka jalan. Semua ini Bapak Ibu Saudara tentu tidak bisa saya ceritakan semuanya. Namun intinya adalah semua ini adalah runtutan benang merah dari kelahiran Yesus Kristus, saudara sekalian. Intervensi teragung yang dinantikan yaitu kedatangan Kristus yang kedua, saudara sekalian. Sehingga semuanya memang betul-betul sudah direncanakan oleh Tuhan, oleh Allah. Juga mengenai kelahiran Yesus Kristus juga sudah direncanakan dahulu oleh Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena seperti yang kita baca di dalam kitab Yesaya yang tadi saudara sekalian, pasal yang ke-7 itu, maka itu merupakan nubuatan yang digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara sekalian. Kita juga akan melihat sebenarnya saudara, ada 2 mukjizat biologikal yang agung yang pernah diperbuat Allah di dalam sejarah kehidupan manusia, saudara. Yang pertama adalah penciptaan Adam dan Hawa, saudara sekalian. Kita bisa melihat bahwa Adam itu tidak memiliki ayah dan ibu. Yesus Kristus memiliki ayah dan ibu, Bapak Ibu Saudara. Namun Adam tidak memiliki ayah dan ibu, betul-betul diciptakan dari debu dan tanah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari tanah liat. Nah saudara sekalian, jikalau kita melihat tubuh kita ini, saudara sekalian, tubuh kita terdiri dari jutaan bahkan triliunan sel. Di dalam tubuh kita, saudara, ada itu jutaan bahkan ribuan sel, saudara sekalian. Dan juga bukan hanya itu, di setiap sel itu terdapat 66 kromosom, saudara. Jadi kita tidak bisa menghitung berapa kromosom yang ada di dalam tubuh manusia. Karena di dalam satu sel itu aja sudah terdapat 46 kromosom, saudara sekalian. Jadi ada jutaan sel, triliunan sel, dan di dalam bagian-bagian sel itu terdapat 46 kromosom, saudara sekalian. Ini penjelasan sederhana. Nah, di dalam ovum atau benih telur yang ada di dalam wanita, Allah meletakkan 23 kromosom, saudara sekalian. Nah, di dalam spermatom laki-laki, Allah meletakkan 23 kromosom, sama saudara sekalian. Di dalam ovum atau sel telur dari wanita, Allah meletakkan 23 kromosom. Namun di dalam sperma laki-laki juga Allah meletakkan 23 kromosom. Sehingga saudara sekalian, ketika sel telur dan sperma itu bergabung, maka saudara terjadi konsepsi atau pembuahan, maka sel itu menjadi 46 kromosom lagi. Kenapa? Karena 23 tambah 23, saudara sekalian. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dari ovum atau sel telur dari perempuan dan spermatom dari laki-laki, itu adalah 23 tambah 23 itu ketika itu bertemu, saudara, maka itu menjadi 46 kromosom, saudara sekalian. Di setiap sel itu, saudara sekalian. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ketika sel telur dan sel sperma itu bergabung, maka terjadilah kehidupan, saudara sekalian. Inilah mukjizat biologikal agung yang pertama dari Allah. Bapak Ibu Saudara, sehingga bagi saya ini kelahiran manusia juga merupakan mukjizat Tuhan, saudara sekalian.
Ada triliunan sel tubuh manusia dan ada jutaan-jutaan juga sel sperma maupun juga sel telur dari seorang wanita, saudara sekalian. Namun ketika mereka bergabung, saudara, 23 kromosom menjadi 46 kromosom, saudara sekalian. Itulah yang terkandung di dalam setiap bagian-bagian sel yang ada di dalam kehidupan manusia. Makanya itu sesuatu yang sangat agung, saudara sekalian. Seperti yang saya katakan, ada 2 mukjizat teragung yang pernah Tuhan lakukan. 2 mukjizat biologikal, yaitu Adam dan Hawa tanpa memiliki orang tua, ayah dan ibu, maka dia dibentuk. Yang kedua adalah, Bapak Ibu Saudara, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Mukjizat biologikal yang agung yang kedua dari Allah adalah ketika Allah menjadi manusia. Saudara semuanya, ini menjadi manusia tanpa spermatozoon. Allah menciptakan tubuh untuk Kristus, yang adalah Allah sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia supaya dia bisa menebus dosa-dosa kita dan menjadi Tuhan kita. Jadi Yesus, saudara, lahir ke dunia itu tanpa sperma dari seorang laki-laki, Bapak Ibu Saudara. Benihnya itu betul-betul dari Roh Kudus. Adam dan Hawa tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu. Namun Yesus Kristus, saudara, lahir tanpa hubungan suami dan istri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya jikalau kita membaca kitab Ibrani, dikatakan, saudara sekalian, bahwa Adam yang pertama itu sudah gagal, sudah berlalu. Namun Adam yang kedua itu menyempurnakan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Adam dan Hawa itu terbukti gagal selama peristiwa kehidupan mereka. Namun Adam yang kedua berhasil melakukan pekerjaannya, yaitu Yesus Kristus yang sudah menyelesaikan tugasnya dari Bapa, lahir ke dunia, melakukan banyak mukjizat, melakukan penginjilan, mati di kayu salib dan terangkat. Adam yang kedua, saudara, berhasil menyenangkan hati Bapa yang adalah Allah itu sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga mukjizat biologikal yang kedua yang pernah Allah perbuat, yaitu kelahiran Yesus Kristus tanpa campur tangan dari seorang laki-laki, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, apakah mungkin seperti yang saya katakan? Apakah mungkin Allah jadi manusia? Mungkin, Bapak Ibu Saudara. Karena seperti yang saya katakan, Teofani itu perwujudan Allah di zaman perjanjian lama. Dia seperti cahaya. Dia seperti api yang membakar, Bapak Ibu Saudara. Dia seperti tiang awan dan tiang api. Dia juga seperti malaikat yang membawa pedang yang sangat besar, Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa susahnya jikalau Allah menjadi manusia? Itu sesuatu yang mudah yang dapat Allah kerjakan. Nah, saudara sekalian, sekarang kita akan melihat siapa sebenarnya Yesus ini. Kita sudah melihat bahwasanya mungkin Allah jadi manusia, karena dahulu dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, perwujudan-perwujudan yang ajaib. Jikalau hanya menjadi diri Yesus Kristus yang berupa daging, itu sesuatu yang sangat mudah. Sekarang kita akan melihat sejak kapan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan, saudara. Dan siapa sebenarnya Yesus Kristus itu? Pertanyaan ini pernah dikatakan Yesus Kristus kepada murid-muridnya ketika dia mengajar. Saya ceritakan saja. Dia berkata kepada murid-muridnya pada saat hari itu, menurut orang-orang, siapakah aku ini? Maka orang-orang berkata, engkau adalah Elia, engkau adalah Yeremia, engkau adalah nabi, engkau adalah salah satu nabi yang akan datang, engkau adalah salah satu nabi yang diutus Allah, dikatakan demikian. Maka Yesus lebih rinci berkata kepada Petrus pada saat hari itu, menurutmu siapakah aku ini? Maka Petrus berkata, engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah yang telah dinubuatkan sejak dahulunya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pengertian anak Allah bukan berarti Allah beranak, saudara. Ini harus saya jelaskan lebih rinci lagi. Pengertian anak Allah itu bukan berarti anak Allah itu kawin dengan Roh Kudus atau kawin dengan Maria sehingga melahirkan sebuah anak. Enggak seperti itu, saudara.
Pengertian anak Allah itu berarti saudara adalah Allah itu sendiri. Mengapa demikian? Karena bagi orang Yahudi mempercayai bahwasanya memang Allah itu tidak beranak, saudara. Itu memang kepercayaan mereka sejak dahulunya, saudara. Sehingga ketika mereka mengatakan anak Allah, itu sedang menjelaskan bahwa itu adalah benar-benar Allah. Mengapa demikian? Mengapa mereka mempergunakan anak Allah? Karena mereka tidak bisa menyebutkan nama Allah secara gamblang, saudara sekalian. Di dalam peraturan-peraturan mereka, di dalam hukum Taurat dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, saudara. Sehingga mereka tidak bisa menyebutkan Allah itu sendiri. Maka mereka mewakilkannya dengan sebutan anak Allah, yang berarti itu adalah Allah itu sendiri, saudara sekalian. Contoh, saudara, anak kunci. Tidak ada ibu kunci, saudara sekalian. Anak tangga, tidak ada ibu tangga. Sehingga ini adalah sebuah istilah, saudara. Saya tertawa ketika melihat orang-orang mengatakan, orang Kristen itu kok goblok sih mempercayai Allah itu beranak. Hei, kamu yang gak belajar. Gak ada orang Kristen yang meyakini bahwa Allah itu beranak. Itu hanyalah sebuah istilah. Karena bagi orang Yahudi tidak boleh mempergunakan nama Allah. Jikalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, Yesus mengaku sebagai sama dengan Bapa, maka dia akhirnya dijebloskan, dia akhirnya dihukum, dan akhirnya disalib. Kita bisa melihat bahwasanya orang Yahudi itu pantang sekali menyebutkan nama Bapa atau nama Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga diwakilkan dengan sebutan anak Allah, saudara. Itu berarti adalah Allah itu sendiri. Nah, murid-muridnya juga sebenarnya di dalam pengikutan Yesus Kristus, dilema mereka mengikuti Yesus Kristus selama 3,5 tahun. Dilema, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dia melihat, saudara, loh, kok Yesus ini anak Allah, Mesias, kok dia lapar yo? Karena ada bukti kemanusiaannya kan? Bertambah besar, lapar, haus, punya juga disunat, dibaptis, makan. Sehingga murid-murid itu dilema. Setiap pengikutan kepada Yesus dia dilema. Loh, Yesus Kristus ini kan Allah, Mesias yang dinubuatkan. Kok dia lapar, kok dia haus, kok dia sedih, kok dia sedih menangis. Maka mereka nggak meyakini sebenarnya 100% bahwasanya Yesus Kristus ini adalah, saudara, anak Allah yang maha tinggi. Sebenarnya mereka tidak meyakini 100%. Karena mereka melihat sifat kemanusiaan dari Yesus Kristus ini, saudara sekalian. Ada bisa marah, sedih, dicobai iblis. Dia juga ada intelektualnya, saudara, berargumen dengan ahli Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi sebenarnya murid-murid itu juga dilema. Namun di satu sisi murid-murid meyakini Yesus ini adalah Allah, saudara. Karena apa? Dia melihat bahwasanya Yesus itu bangkit dari kematian, saudara. Dia bahkan membangkitkan orang yang mati. Bangkit langsung, saudara. Sepatah kata, iblis itu atau setan itu yang masuk kepada orang-orang pada saat hari itu, Yesus hanya mengatakan, pergi. Maka langsung pergi. Yesus mengadakan banyak mujizat, memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu merupakan mujizat yang besar, saudara sekalian. Ketika Yesus ada di dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, mereka mengalami gelombang badai yang sangat besar. Yesus berkata, diam. Langsung diam badainya, saudara sekalian. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang tidak bisa berbicara, saudara sekalian. Yang lumpuh berjalan. Sehingga kehidupan dari murid-muridnya mengalami dilematis. Besok ini murid-muridnya berkata, Yesus ini manusia kok. Besoknya murid-murid berkata, enggak, Yesus ini Allah. Besok murid-muridnya berkata lagi, oh Yesus ini manusia kok dia lapar. Besok lagi murid-muridnya berkata, Yesus ini Tuhan, kok bisa badai itu tunduk kepada dia. Makanya saudara sekalian, ketika kita membaca kisah bagaimana Yesus
menyelesaikan badai itu atau menghardik badai itu, murid-muridnya berkata, siapakah dia ini? Karena badai pun tunduk kepadanya. Murid-muridnya berkata, siapakah dia ini? Karena mereka dilematik, saudara sekalian. Di satu sisi mereka melihat sifat kemanusiaannya, namun di satu sisi mereka melihat sifat kealahannya. Nah saudara, makanya saya katakan Allah itu mengambil atau menambahkan di dalam dirinya daging. Sehingga sifat kealahannya ada, sifat kemanusiaannya juga ada, saudara sekalian. Jadi inilah pengertian yang sangat-sangat perlu kita ketahui. Sehingga kita tidak ragu. Oh, Yesus memang pernah bersedih. Ya memang, karena dia memang manusia sepenuhnya. Namun di satu sisi, dia mengadakan banyak mukjizat. Mengadakan mukjizat yang tidak pernah dilakukan oleh nabi-nabi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Mukjizat yang tidak pernah dilakukan nabi adalah mengampuni dosa. Yesus mengampuni dosa. Pulanglah, dosamu diampuni. Yesus mengatakan demikian. Yesus berkata kepada orang-orang, saudara sekalian, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Dikatakan demikian. Enggak ada seorang pun nabi yang pernah mengatakan demikian. Yesus juga berkata, aku dan Bapa, aku dan Allah itu satu. Enggak ada seorang nabi pun yang pernah mengatakan demikian, saudara sekalian. Sehingga perbuatan-perbuatan Yesus bukan perbuatan-perbuatan mukjizat yang dilakukan oleh nabi-nabi. Enggak, saudara sekalian. Perbuatan mukjizat Yesus Kristus berbeda dari perbuatan nabi-nabi yang terdahulu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia mengatakan dia sudah ada sebelum Abraham ada. Dia juga mengampuni dosa-dosa manusia. Dia juga membangkitkan orang mati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dia juga bangkit dari kekuatan dirinya sendiri, mengalahkan maut. Dan dia juga berkata bahwa ia sama dengan Bapa, dengan Allah itu sendiri. Nah, sehingga kita bisa melihat dikotomi dari kehidupan Yesus. Dia sepenuhnya Allah, namun dia juga sepenuhnya manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang sangat penting yang harus kita ketahui. Nah, jikalau kita membaca saudara di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, saudara sekalian, di situ dikatakan, ini dari terjemahan bahasa Yunaninya, en arche he hologos, kai hologos he prosponteos, kai theos he hologos. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah lah firman itu. Kai theos ho he hologos, Bapak Ibu Saudara. Dan Allah lah firman itu. Pada mulanya en arche adalah firman, hologos. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Kai hologos he prosponteos, kai theos he hologos, Bapak Ibu Saudara. Dan Allah lah firman itu. Jikalau kita membaca ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Theos he sar. Theos itu, hologos theos itu telah menjadi manusia. Logos itu telah menjadi manusia. Sar itu adalah daging, telah menjadi daging. Nah, saudara sekalian, jikalau kita melihat hal ini, en arche itu berarti kehidupan yang dahulu-dahulu. Pada mulanya, di mula-mulanya, Bapak Ibu Saudara, terjemahan bahasa Inggris mengatakan, in the beginning was the word. Artinya saudara, pada mulanya tidak ada yang tahu kapan permulaannya itu, Bapak Ibu Saudara. Adalah firman. Firman itu ya bersama-sama dengan Allah. Dan Allah lah firman itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam ayat yang ke-14 kita ketahui, firman itu telah menjadi manusia. Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sehingga kita bisa melihat dari ayat ini bahwa Yesus Kristus itu bukan menjadi Allah ketika dia lahir di Betlehem Yehuda. Enggak. Jikalau kita melihat Yesus Kristus itu dari Betlehem Yehuda, kita tidak akan mempercayai Yesus sebagai Allah, Bapak Ibu Saudara.
Jikalau kita melihat bahwa Yesus itu dari kelahirannya di Bethlehem Yehuda, gang berapa aku nggak tahu saudara sekalian. Jalan apa, gang berapa aku nggak tahu. Jikalau kita melihat Yesus itu hanya dari Bethlehem Yehuda, yang lahir dari perawan Maria, yang ayahnya itu adalah tukang kayu. Jikalau kita melihat Yesus Kristus dari segi yang itu, kita tidak akan bisa mengakui Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat Yesus dari sudut pandang itu. Namun jikalau kita melihat Yesus dari sudut pandang kekekalan saudara. Seperti ayat ini. En arke hologos. Pada mulanya adalah firman. Kai hologos prosponteos. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Kai theos he hologos. Dan Allah lah firman itu. Nah saudara sekalian. Sekarang saya bertanya. Jikalau Allah itu ada sejak kekekalan. Apakah firman-Nya itu tidak ada sejak kekekalan? Di mana duluan? Firman Allah atau Allah? Ini pertanyaan yang sangat-sangat sulit Bapak Ibu Saudara. Mungkinkah Allah ada tapi firman-Nya tidak ada? Enggak mungkin. Ketika Allah ada, pasti firman-Nya ada di situ. Tidak mungkin Allah ada namun Dia tidak berfirman. Tidak mungkin. Ketika Allah ada, maka firman-Nya ada. Makanya di situ dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah sejak kekekalan itu loh. Dan Allah lah firman itu. Makanya dikatakan di ayat yang ke-14 firman itu telah menjadi manusia. Logos, ho, sar. Telah menjadi daging. Saudara sekalian. Nah, yaitu yang terwujud di dalam diri Yesus Kristus. Jadi saudara lihatlah Yesus jangan dari sudut pandang Bethlehem Yehuda. Maka kita tidak akan meyakini Dia sebagai Allah. Namun lihatlah Yesus sebelum Dia ternyata lahir di Bethlehem Yehuda. Sebelum Dia masuk di dalam rahim Maria saudara. Sebelum Yesus lahir di dalam rahim Maria, Allah itu sudah ada sejak kekekalan saudara sekalian. Sudah sejak kekekalan Dia ada. Namun terwujud, terlihat, baru terlihat di Bethlehem Yehuda pada kelahiran Yesus Kristus. Nah ini kan sesuatu yang sangat baru yang bisa kita lihat. Mari kita lihat Yesus Kristus itu sejak kekekalan. Jadi Yesus bukan jadi Tuhan ketika Yesus itu lahir, enggak. Sekarang kita selesaikan permasalahannya. Yesus Kristus itu, Dia adalah Allah sejak dari kekekalan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya memang terwujud ketika Dia lahir dari perawan Maria. Yang lahir di Bethlehem Yehuda saudara sekalian. Nah sekarang kita bisa mengetahui saudara sekalian. Jadi Yesus bukan menjadi Tuhan atau bukan diangkat, bukan ditahbiskan sebagai Tuhan pada tahun 6 Masehi waktu kelahirannya. Enggak, Dia tidak jadi Tuhan ketika Dia baru lahir. No, bukan juga ditahbiskan di dalam konsili Nisea pada tahun 3325 Masehi. Enggak, oleh Bapak-Bapak gereja. Namun sejak kekekalan Dia sudah menjadi Allah Bapak Ibu Saudara sekalian. Sejak dari kekekalan Dia telah menjadi Allah. Namun baru terlihat, kita baru bisa melihat itu di dalam diri Yesus Kristus kira-kira tahun 4-6 sebelum Masehi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian dalam bahasa Indonesia diterjemahkan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah sekarang masalahnya begini saudara. Mengapakah logos atau firman Allah itu menjadi daging? Mengapakah firman Allah itu menjadi daging? Apakah mungkin Tuhan tidak bisa menggunakan cara yang instan untuk menyelamatkan manusia? Ini sesuatu yang sangat penting saudara. Kadang saya berpikir Bapak Ibu Saudara sekalian. Kadang saya berpikir mengapa harus ada kelahiran? Mengapa Yesus harus lahir? Mengapa Yesus harus menderita dan disalib? Apakah Tuhan tidak bisa menyelamatkan manusia
tanpa adanya sebuah pengorbanan, saudara. Ini harus kita pikirkan matang-matang. Mungkinkah Tuhan menyelamatkan manusia tanpa adanya penyalipan Yesus Kristus? Dapatkah Tuhan menyelamatkan manusia? Contoh, ada Kak Ferry, Kak Olpi di sini. Oh, Olpi, Ferry, kamu langsung masuk surga wes. Dosa-dosamu tak ampuni. Enggak usah ada Yesus Kristus yang harus mati di kayu salib menebus dosa manusia. Mungkinkah Allah melakukan hal demikian? Atau bisakah Allah melakukan hal demikian, saudara? Mengapa Tuhan tidak menggunakan cara yang instan untuk menyelamatkan manusia? Ini selalu saya pikirkan ketika saya studi juga, saudara. Mengapa Tuhan tidak menggunakan cara yang instan sih? Langsung aja kita masuk surga semua. Enggak ada usaha itu, mungkin penyalipan, penderitaan, kelahiran, dicaci, dipaku di tangan. Itu kan sesuatu yang melelahkan, saudara sekalian. Namun mengapa, saudara? Karena hanya itu jalan keluarnya, saudara sekalian. Dosa Tuhan dibatasi oleh sifat-sifatnya. Tuhan tidak bisa menyelamatkan kita, saudara, tanpa penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa Tuhan langsung bilang Daud masuk surga, nggak bisa. Karena apa? Tuhan itu dibatasi oleh sifat-sifatnya. Kita kan berkata, Tuhan itu dapat melakukan segala sesuatu. Tunggu dulu. Tuhan itu dibatasi oleh sifat-sifatnya. Contoh, saudara. Tuhan tidak mungkin bisa melakukan dosa. Karena apa? Karena Tuhan itu kudus adanya. Sehingga Tuhan dibatasi oleh sifat-sifatnya. Tuhan tidak mungkin bisa melanggar janjinya. Tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan melanggar janjinya. Karena memang dia Tuhan yang menepati janji. Jadi Tuhan itu maha kuasa, yes. Namun dia dibatasi oleh sifat-sifatnya, saudara sekalian. Saya kasih contoh. Atau mungkin saya tanya sama kita yang ada di sini. Dijawab ya bro ya. Mungkin gak, atau nanti Bapak Ibu chat di mana di WA saya. Mungkinkah Allah menciptakan batu yang sangat besar sampai-sampai ia gak bisa mengangkat batu yang diciptakan yang besar itu? Ayo gimana? Bisa dijawab. Mungkinkah Allah menciptakan batu yang sangat besar? Karena saking besarnya Allah gak bisa angkat batu itu. Wow, berat ya. Saking. Mungkin gak? Ya, bisa kan? Yes. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah dibatasi oleh sifat-sifatnya. Jikalau ia bisa menciptakan batu yang sangat besar, tentu ia bisa mengangkatnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu, jadi Tuhan dibatasi oleh sifat-sifatnya. Sehingga tidak bisa Tuhan menyelamatkan kita tanpa pengorbanan di kayu salib, saudara sekalian. Tidak bisa. Karena itulah sifat-sifatnya Tuhan. Tuhan tidak membuat atau melakukan sebuah pekerjaan yang instan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Biasanya yang instan itu tidak baik. Namun Tuhan tidak mau melalui jalur yang instan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia mau lahir di Bethlehem Yehuda. Dia mau menderita. Dia mau belajar dan dia disalibkan dan dia juga bangkit, Bapak Ibu Saudara. Memang begitulah rencana Tuhan. Tuhan tidak bisa menyelamatkan kita langsung begitu saja. Mengampuni dosa kita tanpa ada pengorbanan. Tidak bisa. Karena itu melawan sifat Tuhan. Sama seperti yang saya katakan bahwa Tuhan dibatasi oleh sifat-sifatnya. Saudara sekalian, jikalau kita melihat Kitab Perjanjian Lama, kita bisa melihat bahwa dosa bangsa Israel diselesaikan oleh pengorbanan-pengorbanan, yaitu pengorbanan-pengorbanan binatang-binatang, hewan-hewan, ada lembu, sapi, ada tekukur, ada juga jikalau mereka mungkin miskin, tepung juga bisa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan di situ dikatakan, saudara, bahwa korban mereka itu tidak sempurna. Bayangkan, saudara, yang berdosa manusia, yang dikorbankan sapi. Nggak level dong kan ya. Yang berdosa manusia, yang dikorbankan sapi. Nggak level, saudara sekalian. Jikalau kita mungkin berimajinasi, semua manusia ini masuk di dalam penjara, saudara sekalian. Saya masuk penjara, Olpi, Ferry masuk penjara. Tiba-tiba saya bilang sama Olpi dan Ferry, ayo saya akan bebaskanmu yuk. Pasti Ferry berkata, gundulmu, kamu aja sama-sama di penjara kok. Pasti Ferry atau Olpi bilang gitu. Udah gila kamu ya, wong kita sama-sama di penjara kok.
Artinya apa saudara sekalian? Demikian kita. Orang berdosa nggak akan mungkin bisa menyelamatkan orang yang berdosa. Maka yang di luar penjara itulah yang bisa membebaskan orang yang ada di dalam penjara itu. Demikianlah ilustrasi sederhana dari kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa Yesus menjadi satunya juru selamat? Karena ialah yang tidak berdosa, yang mengampuni seluruh manusia yang berdosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Penawar dosa hanya satu, yaitu korban Yesus Kristus saudara. Saudara sekalian, ini penting. Saya mungkin akan keep di sini saudara. Ketika mempelajari tadi malam, saya diberkati oleh Tuhan. Penawar dosa hanya satu saudara. Mungkin penawar untuk lambung mungkin banyak ya. Ada mungkin Promah, ada mungkin Milanta kan begitu ya. Yuk kelihatannya kamu hafal bro. Sering sakit lambung ya kamu. Penawar sakit kepala banyak saudara. Ada Paramek, ada Bodrek, apalah segala macam kan. Penawar untuk perusahaan kita supaya berkembang banyak Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa mungkin investasi, mungkin itu kita marketing kita diperbaharui, bisa mungkin itu sosial media, bisa mungkin itu promosi, bisa mungkin itu endorse dan lain sebagainya. Ada banyak penawar-penawar di setiap masalah-masalah kita. Hampir semua masalah yang ada di dunia ini saudara, ada penawarnya saudara. Hampir semua. Hanya satu yang tidak ada penawarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu dosa. Dosa tidak ada penawarnya saudara sekalian. Penawarnya hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Makanya saudara, penawar dosa itu tidak bisa diberikan oleh manusia. Tidak bisa diberikan oleh pendeta, oleh nabi, oleh rasul. Enggak. Karena penawar dosa itu hanya bisa dikerjakan dan diberikan oleh Allah itu sendiri, yaitu melalui kelahiran dan kematiannya di kayu salib. Ini merupakan hikmat yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini merupakan pengertian yang sangat luar biasa yang ketika kita mengetahuinya, kita akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah saudara sekalian, sekarang kita bertanya, pada usia 13-30 tahun tidak dijelaskan tentang perbuatan-perbuatan Yesus. Jikalau Bapak Ibu mungkin membaca Alkitab rajin-rajin, tidak dijelaskan. Yesus hanya dijelaskan ketika berusia anak-anak, sampai 12 tahun dia berdiskusi atau dia berdialog dengan orang-orang yang ada di sinagog atau di bait Allah pada saat hari itu. Namun ketika usianya 13 sampai 30 tahun, tidak dijelaskan Yesus Kristus itu ngapain. Sehingga banyak orang-orang yang berusaha mencerca atau berusaha menghina iman Kristen. Loh, jikalau Yesus itu adalah Allah, di mana firman-Nya pada usia 13 sampai 30 tahun? Dalam hatiku, gundulmu, kamu nggak belajar. Memang Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Namun usia 13 sampai 30 tahun memang tidak dijelaskan. Kenapa saudara? Karena bagi tradisi Yahudi, Yesus Kristus itu belajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Alkitab berkata bahwa dia ada di dalam bimbingan orang tuanya sampai dewasa. Makin bertambah dewasa rohnya, jiwanya, badannya di bawah bimbingan orang tuanya saudara sekalian. Jadi jelas, ketika usia 30 tahun barulah diperbolehkan seseorang itu mengajar. Begitulah tradisi orang-orang Yahudi pada umumnya saudara sekalian. Sebelum usia 30 tahun tidak diperbolehkan seseorang itu mengajar. Makanya kita melihat usia 13 tahun sampai 30 tahun Yesus itu tidak ada perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataannya saudara sekalian. Yang kita bisa lihat perbuatan dan mukjizat-mukjizat yang dilakukan adalah ketika Yesus Kristus berusia 30 tahun ke atas. Sehingga dari hal ini kita melihat saudara, prinsip yang pertama, jikalau Alkitab melangkah, maka kita juga harus melangkah. Jikalau memang tidak dicatat tentang peristiwa yaitu usia Yesus 13 tahun sampai 30 tahun, ya nggak usah dicari-cari Bapak Ibu Saudara sekalian. Prinsip yang kedua, ada rahasia. Di dalam Ulangan pasal yang ke-29 ayat ke-29 dikatakan bahwa yang tersembunyi itu bagi Allah, yang dijelaskan itu ya monggo itu kita mengerti. Namun yang tersembunyi atau yang rahasia itu adalah bagi Allah. Dan yang ketiga saudara sekalian, jika semuanya ditulis usia 13 tahun sampai 30 tahun, maka dunia ini tidak akan cukup untuk menjelaskannya. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, kita bisa
menyelesaikan problematika ini bisa dijelaskan secara logis, secara gamblang saudara sekalian, bahwa Yesus ada di dalam bimbingan orang tuanya, belajar Alkitab, belajar hukum Taurat, belajar budaya-budaya, dan juga di situ dikatakan jikalau semuanya harus ditulis, maka Alkitab berkata dunia ini tidak cukup untuk menuliskan seluruh pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah saudara, di dalam data Alkitab dikatakan saudara sekalian bahwa kelahirannya ditulis umur 8 hari itu disunat. Kelahirannya itu di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Umur 8 tahun dia ditulis kisah Yesus, disunat dan diberi nama, Lukas 2 ayat yang ke-21. Masa kecil atau masa bayinya sampai umur 2 tahun ada tertulis di dalam Matius pasal yang pertama, masih pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-18 maksud saya. Nah di umur ke-12 tahun memang dijelaskan di dalam Alkitab saudara, yaitu dianggap dewasa dan wajib merayakan Paskah. Makanya di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang 41 sampai 52, Yesus itu berdiskusi dengan orang-orang Farisi, dengan ahli-ahli Taurat atau dengan rabi-rabi pada saat hari itu. Karena memang Yesus Kristus dianggap dewasa dan wajib merayakan Paskah di sinagog pada saat hari itu. Namun ketika 13 sampai seterusnya tidak dicatat di dalam Alkitab. Maka apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Menurut sejarahnya Bapak Ibu, menurut sejarahnya bahwasanya Yesus itu bukti Alkitab. Mengapa Alkitab tidak menuliskan kehidupan Yesus dari umur 13 sampai 30 tahun? Pekerjaan dan karya Yesus lebih penting dari kehidupannya. Nah ini maksud saya saudara. Kehidupan Yesus Kristus dari usia 13 sampai 30 tahun. Bagaimana dia mengemban studi. Loh dia kan Allah. Kok harus belajar sih bro? Tunggu Bapak Ibu Saudara. Dia memang sudah tahu lebih dahulu dari apapun. Memang yes, tidak usah belajar pun dia sudah mengetahui segala sesuatu. Namun Yesus tidak menabrak sejarah. Yesus tidak menabrak budaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus tidak membuang budaya. Enggak, dia tetap mengikuti budaya-budaya pada orang Yahudi pada saat hari itu. Sehingga walaupun dia maha tahu, namun dia tetap melakukan pembelajaran atau studi yang diwajibkan bagi mereka. Kira-kira sama seperti orang Korea Bapak Ibu Saudara yang wamil atau wajib militer pada usia-usia tertentu. Demikian pada orang Yahudi ada kewajiban-kewajiban studi yang harus dijalankan oleh mereka. Nah sehingga pekerjaan dan karyanya lebih penting dari kehidupannya. Jadi kemungkinan kehidupan Yesus Kristus usia 13 sampai 30 tahun tidak terlalu urgent, tidak terlalu important sehingga Alkitab men-skip pekerjaan Yesus pada usia 13 sampai 30 tahun. Namun kita melihat 30 sampai usia 33 tahun banyak sekali mujizat-mujizat yang dilakukan. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua adalah sebelum berumur 30 tahun, masa persiapan untuk pelayanan. Yang pertama seperti yang saya katakan, ini bagi orang Israel Bapak Ibu Saudara, Yesus sekolah dan belajar. Bisa dibaca di dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Ada istilahnya mereka itu saudara, di dalam bahasa Ibrani itu Belhesefer. Artinya ada pelajaran-pelajaran yang harus dilakukan pada usia 5 tahun sampai 10 tahun. Ada juga dinamakan Bet Midrash. Ada juga yang dinamakan Bet Talmud. Sampai usia 16 sampai 20 tahun saudara sekalian. Dan sebelum umur 30 tahun, sebelum usia 30 tahun itu merupakan masa persiapan untuk pelayanan. Dan Yesus hidup di bawah asuhan orang tuanya. Saya skip sampai di sini saudara. Ibaratnya seperti ini. Kita ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA. Begitu juga Yesus Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia ada istilahnya Bet Hasefer, ada istilahnya Bet Midrash, dan ada istilahnya Bet Talmud. Demikianlah usia Yesus pada usia 13 sampai 30 tahun. Dia belajar dan dia ada di bawah bimbingan orang tuanya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita telah menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan sulit hari ini. Kita telah selesaikan. Apakah mungkin Allah jadi manusia? Oh, itu sangat mungkin bro. Manusia yang tidak bisa jadi Allah. Sekarang kita melihat juga sejak kapan Yesus Kristus sebagai Allah. Apakah setelah Yesus Kristus itu lahir maka disebut Allah? No.
Jangan lihat Yesus Kristus dari Bethlehem Yehuda. Namun lihatlah Yesus Kristus itu dari sejak kekekalan. Dia sudah sebagai Allah. Dia sudah sebagai firman Allah yang bersama-sama dengan Allah. Hanya memang baru terwujud di dalam kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem Yehuda. Hari ini juga kita sudah melihat tujuan kelahiran Yesus, bahwa untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa manusia. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita naikkan pujian itu kembali. Oke, langsung saja. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, hari ini kami telah menyelesaikan pertanyaan yang begitu sangat sulit sebenarnya. Namun dengan penjelasan-penjelasan yang sederhana, kami bisa memahami bahwasanya Engkau memang Allah yang menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Engkau menambahkan di dalam dirimu daging, sehingga sifat kealahan-Mu tetap ada, dan sifat daging atau karakter atau daging itu juga ada di dalam Engkau. Sehingga hari ini Bapa di surga, kami meyakini bahwa mungkin Allah jadi manusia itu sesuatu yang sangat mudah bagi Allah, karena tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah jikalau tidak melawan sifat-sifat dan karakter-karakter yang daripada Allah. Hari ini kami juga belajar ya Tuhan, bahwasanya Engkau sudah ada sejak kekekalan, bahwa Yesus Kristus itu bukan menjadi Allah ketika Dia lahir di Bethlehem Yehuda, namun Dia sudah menjadi Allah sejak kekekalan. Karena Alkitab berkata, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami semakin mencintai Tuhan, semakin meyakini Yesus Kristus sebagai penebus kami, karena dengan pengorbanan Yesus Kristuslah satu-satunya cara untuk menyelesaikan segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati sidang jemaat-Mu dimanapun berada, dalam kesehatan, keluarga dan pekerjaannya. Tuhan memberkati mereka, dan juga kiranya mereka semangat, selalu disertai dan dilindungi oleh Tuhan selama kehidupan kami masih ada. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.